kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Kita akan bersama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sama-sama kita katakan, oh, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, oh, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Bait yang kedua, penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang, amin, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sama-sama kita katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Kami datang Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan
bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari bersama kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama kita akan tunduk kepala, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga. Kami bersyukur buat pagi hari yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Tuhan percayakan untuk kami lalui, untuk kami jalani. Ini semua adalah anugerah terindah di dalam kehidupan kami. Karena kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh datang ke hadirat Tuhan. Dan terlebih khusus kami akan mendengarkan juga firman Tuhan yang selalu akan menghiburkan kami, menguatkan kami, dan memberikan semangat kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa selalu berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan hantar mereka boleh sampai ke tempat rumah ibadah ini bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Teringat juga ya Tuhan, bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin ada dalam kelemahan fisik, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, sehingga mereka boleh sehat kembali, boleh pulih kembali, dan boleh bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini. Dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan, dan Tuhan juga memberkati para imam-imam yang Tuhan percayakan untuk melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari tempat yang indah, yang berbahagia ini, saya menyapa selalu Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala kasih karunia, kebaikan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Selamat datang, selamat beribadah. Apresiasi selalu kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu semangat di dalam beribadah. Tuhan Yesus yang kiranya yang memberkati kita dalam kesehatan, keluarga, dan pekerjaan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulaikan ibadah kita dan kita akan menyembah Tuhan beberapa saat. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat satu lagu pujian, sebenarnya pujian yang baru Bapak Ibu, namun liriknya cukup sederhana untuk bisa kita pahami bersama-sama. Dan pujian ini juga sangat memberkati kami pribadi. Kita akan nyanyikan satu pujian, kita pelajari pujian ini bersama-sama. Takkan pernah terlambat. Kita boleh mempelajari pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kita akan mengangkat pujian ini kembali dari awal, karena pujian ini memberkati kita semua. Tak pernah tinggalkan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus,
pun tahu Yesus kau pedulikanku. Yesus kau perhatikanku. Yesus kau perhatikanku. Akan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Akan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sekali lagi, di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Pujian ini memberkati kami pribadi, Bapak Ibu. Ketika mungkin pertolongan Tuhan tidak terlihat, namun sebenarnya Tuhan sedang menolong. Hanya saja kita tidak mengerti cara Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab Allah yang tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena kita harus selalu bersyukur atas segala keadaan, kondisi apapun yang kita alami hari-hari ini. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita di dalam kita menghadapi segala masalah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita akan bertepuk tangan karena Tuhan telah menyertai kita sampai pada hari ini. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, menyertai kita, memberikan firman-Nya juga kepada kita dan kesehatan. Oleh sebab itu kita akan memujikan nama Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan dengan satu pujian, terpujilah namamu Tuhan. Dan kita akan sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara untuk kita bersorak-sorak dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Biar segala kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama kita akan katakan, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Oh, oh. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu, kebesaranmu kekal selamanya. Terpujilah, yo, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Oh, satu hati kami nyatakan. Amin. Kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama kita akan katakan, oh, oh, yo, Engkaulah
Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh. Kuat dan penuh kemuliaan. Oh, oh. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita akan katakan, oh, amin. Oh, yo, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamat. Bait yang kedua. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Oh, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, yo. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamat. Engkaulah Raja, amin, atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah nama Tuhan yang dijunjung tinggi, karena Dia yang layak dijunjung tinggi. Bukan saja Yesus datang ke dunia ini, namun Yesus juga datang menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib, menyelamatkan kehidupan kita. Saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bersaksi menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin sebulan yang lalu telah disertai oleh Tuhan, atau mungkin setahun yang lalu, dan Tuhan ingatkan untuk Bapak Ibu bersaksi, mungkin membagikan berkat kepada kita hari ini. Ada dari Bapak Ibu Saudara? Tidak ada? Ada? Dari pemain musik barangkali? Jarang nih pemain musik. Oh, enggak. Oke, tidak ada Bapak Ibu? Oke, next time mungkin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk, mari kita akan langsung saja kita menyanyikan satu pujian kembali untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Kita akan persiapkan hati kita untuk dilawat oleh firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan.
seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sama-sama kita akan katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Bagai padang gersang. Bait yang kedua, bersama kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu. Bagai padang gersang, kita akan datang nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sama-sama kita akan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, hanya Engkau yang mengenal segala isi hati kami, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam pandangan-Mu. Engkau melihat jauh ke dalam dan mengingatkan kami akan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau melakukan itu bukan untuk menghukum kami, tetapi justru Engkau ingin supaya kami hidup kudus dan berkenan di hati-Mu, dan untuk lebih mendekat lagi kepadamu dan mengalami suatu keindahan di dalam dekapan kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami membawa diri kami, membawa seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan Tuhan untuk menerima koreksi dari Tuhan. Bahkan Engkau memberikan asupan kebenaran supaya kami boleh bertahan di dalam hidup sementara di bumi ini Tuhan, untuk akan sepenuhnya menikmati keindahan bersama dengan Engkau di dalam kerajaan yang kekal.
Terpujilah namamu, urapi kami semua dengan kuat kuasa roh-Mu yang kudus, kuasai pikiran, perasaan, dan kelakuan kami pada saat kami beribadah, agar kami memuliakan Engkau dan ibadah ini akan berhasil oleh karena segala kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan sangat bersuka cita jikalau kita kembali berada di dalam rumah Tuhan untuk saling bertemu dengan saudara-saudara kita, tapi yang terlebih penting ialah kita bertemu dengan Tuhan melalui firman Allah yang kita dengar. Nyanyian terakhir tadi menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam pandangan Tuhan, dan Tuhan yang mengenal pribadi kita masing-masing sampai jauh ke dalam. Yang namanya manusia, saudaraku, tentunya tidak lepas dari kekeliruan, dari kesalahan, yang itu akan setiap hari berakumulasi di dalam kehidupan manusia. Dan kalau manusia itu diberi kebijaksanaan oleh Tuhan, maka dia menggunakan, memanfaatkan waktu untuk membawa dirinya kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan suatu koreksi, sekaligus Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bertahan. Oleh karena perjalanan hidup kita di bumi ini hanya sejengkal, tetapi kita akan menghadapi kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Itu jauh lebih penting, saudaraku. Sebelum lupa saya menyampaikan shalom, selamat pagi. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, saudaraku, tetapi ada sesuatu yang perlu kita ingat bersama, bahwa tanpa kita sadari, ini yang sangat berbahaya, saudaraku. Kalau kita melakukan suatu perbuatan dosa dengan menganiaya orang, membunuh orang, mencuri, memaki, atau menyusahkan orang lain, dan lain sebagainya, itu menjadi suatu fakta yang bisa kita lihat, dan itu bisa dikejar dan bisa dituntut dengan hukum-hukum pidana, hukum perdata, hukum positif dari negara, dari sesama manusia. Tetapi yang paling susah, saudaraku, ada dosa yang tersembunyi, yang itu merupakan hak azazi manusia, sekalipun itu dosa, saudaraku, tapi masih bisa ditutupi dengan hak azazi manusia. Oleh sebab itu tadi nyanyian itu sangat tepat sekali, bahwa kalau bukan Tuhan yang lihat, yang punya sendiri enggak terasa, saudaraku, enggak terasa. Nah, saya pernah dikasih tahu sama gembala saya, Pendeta Pong, dosa yang tidak bisa dikejar hukum itu adalah dosa pelit, medit, pelit. Siapa yang bisa menghukum orang pelit? Tapi itu dosa kan? Cinta uang, orang cinta uang kok dosa? Dosa, karena biasanya cinta uang, maka dia mengundurkan diri dari hadirat Tuhan untuk mengejar kekayaan. Dan itu bagi manusia normal, saudaraku, tidak ada masalah. Tapi bagi Tuhan, lain pandangannya. Oleh karena kita cinta uang deh, bukan mencari uang, cinta uang, maka kita mengalami banyak sengsara. Dan Tuhan tidak menghendaki yang sedemikian. Dan Tuhan pasti memberi kecukupan. Jadi kita tidak perlu ketere-tere, kata orang Jawa, untuk cari uang sampai kita itu mau jadi kayak apa gitu. Dan itu akan memupuk sifat medit atau pelit yang justru kita tidak sadari. Malah kita ngomong ini menghemat katanya. Dan pemerintah atau manusia siapapun tidak bisa menghukum. Lama saya memikirkan itu. Dan saya pikir betul juga.
Memang siapa sih yang mau menghukum orang pelit? Tetapi saya renungi lagi, loh, ada lagi satu yang jarang kita bicarakan, yaitu apa? Sombong, saudaraku. Sombong itu kan hak asasi manusia. Siapa yang bisa menghukum orang yang sombong? Sombong awake dhewe kan gitu ya. Bahkan saya dulu pun juga seringkali saya ngomongkan di dalam sidang jemaat, tanpa disadari atau tidak, atau disadari sekalipun, kita semua ini punya bakat untuk sombong. Punya bakat untuk sombong. Tidak usah kita, tidak ngaku, saudaraku. Semua manusia itu memang sudah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Oleh karena apa? Keracunan oleh dosa yang dilemparkan iblis ke dalam kehidupan kita. Dosa apa itu? Sombong, saudaraku. Loh, dosanya kan karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu kelanjutannya. Tapi yang paling awal itu adalah kesombongan. Kesombongan itu ditularkan oleh iblis. Oleh karena iblis itu juga bapak dari segala kesombongan, kebohongan, dusta, dan pembunuh, pembenci. Sehingga di dalam perkataan iblis itu tidak ada kebenaran. Isinya dusta, bohong, dan dia menunjukkan kesombongannya. Dan dia mengatakan, aku mau lebih dari Allah. Oleh karena kesombongan itu tadi, saudaraku, maka iblis itu dibanting ke bumi dan dia mencoba untuk meracuni manusia dengan kesombongannya itu. Kalau saudara jeli membaca firman Tuhan, saudaraku, kesombongan itu ditularkan iblis dengan kata-kata kalimat, tidakkah engkau tahu bahwa jikalau engkau makan buah itu, matamu akan terbuka dan engkau akan mengetahui kebaikan dan kejahatan sebagaimana Allah itu mengetahui yang baik dan yang jahat. Itu fitnah yang paling jahat dari iblis. Sehingga manusia itu di dalam segala keinginan bebasnya yang diberikan oleh Tuhan, dia terkontaminasi dengan perkataan iblis itu. Oleh karena apa? Dia manusia itu ditulari keinginan iblis untuk menjadi seperti Tuhan. Itu diberikan kepada manusia, diiming-iming gitu. Sehingga manusia itu mikir, loh, iya ya, Tuhan itu kalau begitu jahat ya, dia mau menang sendiri. Lah saya manusia kok tidak dapat apa-apa. Padahal ini iblis bilang, kalau kita makan ini, maka kita akan menjadi seperti Tuhan, seperti Allah. Mata kita akan terbuka, kita akan tahu kebaikan dan kejahatan. Bayangkan, saudara, manusia itu diberi iming-iming semacam itu, sehingga tanpa dia sadari, dia melanggar perintah Tuhan. Ini yang membawa manusia itu hilang kemuliaan Allah. Dan dia betul-betul dipermalukan oleh karena dia melihat orang lain tidak seperti apa yang dia katakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang sempurna, tetapi selalu melihat kekurangan orang lain. Ini adalah kesombongan. Ini adalah kesombongan. Dan kesombongan itu tanpa sadar, saudaraku. Saya sendiri kan juga sering mengatakan, soge durung karuan, sombong didhisikno. Ngenteni soge kapan sombongnya, gitu loh. Jadi orang itu cenderung untuk memaksakan diri. Ya. Oleh sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan dan kita perlu melihat firman Tuhan supaya kita boleh ada rem untuk kita jangan berlaku sombong, jangan berlaku jemawa.
Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama. 1 Petrus 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Nah, ini khusus untuk penyelenggara ibadah. Di dalam gereja ini ada satu tim, termasuk saya di dalamnya. Firman Tuhan ini seimbang, saudaraku. Dia akan membuat sesuatu keseimbangan di dalam gereja Tuhan, supaya tidak ada yang merasa rendah, tinggi, dan melebihi yang lain. Tidak. Kita semua ini adalah domba-domba dari Sang Gembala Agung, yaitu Kristus Yesus, termasuk saya. Sama seperti saudara. Kalaupun saya dipercayakan sebagai seorang gembala, itu suatu istilah. Bukan berarti yang lain itu wedus. Bukan, saudaraku. Itu sesuatu yang saya pikir tidak enak. Seorang gembala itu, oh aku gembala. Cuma itu wedus. Loh, kan kurang ajar. Tidak boleh begitu. Saya tetap mengaku di depan Tuhan. Aku ini juga dombanya Tuhan. Sebagaimana domba-domba yang lain sebagai jemaat Tuhan. Engkau adalah gembala agung. Oleh karena itu kita perlu nasihat. Baca. Ayat yang pertama demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Itulah keadaan dari Rasul Petrus yang memberikan penjelasan mengenai penatua dan jati dirinya dan apa yang menjadi pengharapannya. Ya. Terus ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Jangan dengan paksa. Oleh karena memaksa itu mengatasi kesadaran. Sehingga sekalipun kelihatannya orang itu datang beribadah, tetapi sebetulnya di dalam perasaan hatinya itu ada keterpaksaan. Jadi di dalam gereja ini, saudaraku, saya sebagai gembala, saya tidak menghendaki ada orang yang datang di dalam gereja dengan rasa terpaksa gitu. Dan terpaksanya itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena orang lain yang memaksakan. Itu jangan terjadi. Tetapi yang baik ialah orang-orang itu datang beribadah atas kesadaran dan kebutuhan yang dimengerti, begitu loh. Ada kebutuhan. Lah kalau ndak butuh iku lha opo nang gereja iku? Ngale turu katanya. Karena di gereja itu ada AC-nya, enak timbang di rumah ungkep. Lebih baik ke mall, saudaraku. Menghibur hati di sana. Tetapi kalau kita ini di gereja, maka kita ini harus mempunyai rasa kebutuhan akan pendekatan kita kepada Tuhan. Gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan memaksa, terpaksa atau dipaksa. Terus? Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Iya. Itu untuk saya, untuk rekan-rekan penyelenggara ibadah, Pak Hari, Daud, atau siapa yang terlibat di dalam pelayanan ini. Itu ada dorongan yang sedemikian, jangan dengan terpaksa, apalagi mencari keuntungan. Nah, keuntungan ini, saudaraku, pasti yang dimaksud adalah keuntungan secara materi. Secara materi. Bukannya terus begini, saudaraku, kita melayani Tuhan, kita ada di gereja, jadi hidup kita ini menjadi susah, melarat terus, miskin terus. Tidak, saudaraku, tidak.
Tuhan tidak pernah menjanjikan hendaklah engkau miskin. Tidak. Tapi justru Tuhan mengatakan berbahagialah engkau yang miskin. Asal miskinnya itu di depan Tuhan. Artinya dekat dengan Tuhan. Jadi bukan miskin-miskin yang bagaimana, tetapi kemiskinan dari orang yang beribadah kepada Tuhan itu ialah merasa kebutuhan di dalam jiwanya, di dalam rohnya. Ini tidak berbicara tentang kemiskinan-kemiskinan yang umum, tetapi Tuhan hanya mengatakan jangan mau mencari keuntungan. Itu artinya jangan mengharapkan sesuatu yang berupa materi di dalam melayani Tuhan. Ini yang harus kita jaga, saudara. Saudara, seringkali kita tanpa sadar juga, kita ini bisa berkata-kata, sekalipun kata kalimat itu benar, tetapi di dalamnya itu ada kesombongan. Aku melayani Tuhan, aku gak butuh iki, gak butuh pokoknya aku wis. Loh, itu saudaraku, tanpa disadari, ada kesombongan yang meletik. Dan itu terjadi pada seorang hamba Tuhan seperti saya ini. Saya akui, saudara. Tapi saya memang tidak ngomong. Tapi pada waktu saya sampai di rumah, saya diingatkan sama istri saya. Kamu jangan lagi suka ngomong-ngomong kayak gitu. Di dalamnya itu ada kesombongan. Saya bilang, iya Tuhan, iya betul. Betul. Memang di luar kesadaran, ataupun kesadaran yang sangat tipis. Sekalipun omongan itu betul, tetapi apa sih gunanya? Hanya melampiaskan saja. Nah, ini saudaraku, perlu dikoreksi. Bagi seorang suami, ada penolong seorang istri yang harus didengar. Bukan dia mengingatkan saya kemudian saya marah. Tidak. Tetapi saya dengar. Karena kita adalah satu. Di dalam jiwa kita adalah satu. Apa yang saya rasakan, seorang istri itu lebih sensitif dari seorang laki, dari seorang suaminya. Dan dia punya keberanian untuk mengatakan itu. Dan itu bukan suatu kesalahan. Ini yang diingatkan kepada Tuhan. Dikatakan, gembalakan domba Allah yang ada padamu. Jangan memaksa. Dan engkau pun juga jangan terpaksa. Tetapi dengan sukarela atau sukacita. Yang sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kamu cari keuntungan di dalamnya. Tetapi penuh dengan pengabdian. Ya sudah, itu aja saudaraku. Kalau ditanyai kenapa? Ya mengabdi. Nah, kenapa kok mengabdi? Mengabdi itu karena ada kebutuhan secara pribadi. Saya ini punya kebutuhan, saudaraku. Oleh karena saya ini mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pendeta, mau jadi gembala. Tapi kebutuhan saya bukan lagi dengan kebutuhan-kebutuhan materi, tetapi ada suatu kebutuhan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang lain gitu. Yang mikir itu cuma saya sendiri. Dan pikiran itu bukan baru. Tetapi sejak dulu sebelum saya masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberikan pikiran itu di dalam hati saya, dalam pikiran saya, sehingga membuat suatu stimulus, menjadi suatu dorongan untuk saya mau melayani Tuhan. Apa itu? Nah, coba kita saling mencocokkan, saudara. Apakah saudara pernah mengalami suatu pemikiran yang macam gini?
Saya tidak pernah cerita sama istri saya. Tetapi itu sudah lama di dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Apa itu? Kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 demikian, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Itu, kalau kita bisa melayani Tuhan, itu jangan sombong. Jangan kita memegahkan diri. Kalau kita ini dipakai oleh Tuhan di dalam pemberitaan Injil, di dalam pelayanan, dan kemudian itu terjadi, dan kemudian itu diberkati, terlaksana, harus lebih hati-hati. Oleh sebab itu ayat ini saudaraku, dari dulu waktu saya masih muda dulu, mulai masuk di dalam pelayanan, Tuhan itu sudah memberikan ayat ini lebih dulu di dalam kehidupan saya. Mengatakan jika aku memberitakan Injil, aku ini tidak punya dasar alasan untuk menyombongkan diri. Terus? Sebab itu adalah keharusan bagiku. Itu kewajiban, keharusan. Terus? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Justru saya ini akan menjadi orang yang celaka kalau saya tidak memberitakan Injil. Itu saya tahu betul loh saudaraku. Jelas loh Tuhan bicara. Celaka loh kamu. Kenapa? Oleh karena sudah kamu tahu hal yang baik, tetapi kamu tidak menjalankan. Itu dosa loh. Celaka loh kamu. Waktu saya terkena COVID, terkapar di rumah sakit, saudaraku. Dan kemudian saya disembuhkan kembali oleh Tuhan, disehatkan kembali. Ayat ini kembali lagi. Kamu itu hidup karena kamu itu melayani loh. Kalau kamu menolak melayani di Lumajang itu, kamu sudah koit loh. Aku sudah tidak pakai kamu loh. Kamu tidak ada gunanya. Tetapi oleh karena kamu mengambil keputusan untuk menerima pelayanan yang disodorkan kepadamu, maka engkau diberi perpanjangan umur. Bukan karena kamu. Tapi oleh karena Allah masih berkemurahan, mau pakai kehidupanmu. Mau sombong apa kamu? Jadi ini merupakan suatu koreksi buat kita. Kita nggak tahu saudaraku, kita ini diberikan umur panjang, umur pendek. Barusan ini ya ada yang dipanggil Tuhan dalam usia yang sangat muda. Kita nggak tahu. Tetapi yang jelas, kita diberi umur panjang. Bukan tanpa maksud Tuhan. Tetapi maksud Tuhan ialah Dia mau memakai kehidupan kita. Mungkin saudaraku, kita mikir, aku masih muda. Jangan ngomong gitu loh saudaraku. Kalau saya pikir-pikir saudara ya, saya pikir-pikir ini, mungkin orang tidak pernah mikir, tapi saya memikirkan. Waktu saya di bawah umur 40, itu saya masih kuat-kuatnya orang. Masih semangatnya orang. Ya. Setelah saya masuk usia menengah sampai sekarang 75 tahun nih. Saya itu mikir, kesempatan celaka itu bagian mana? 50 ke atas atau 50 ke bawah? Saya renungkan baik-baik. Kemudian saya mengatakan, kesempatan celaka, kesempatan mati itu ada di bawah umur 50 itu jauh lebih banyak. Tapi kenapa kok saya tetap hidup? Ya inilah rahasia Tuhan. Oleh karena saya sudah umur 50 ke atas, saya mengurangi aktivitas
fisik. Saya memilih yang aman. Sehingga kalau saya bisa selamat sampai umur lanjut, oleh karena saya hidup hati-hati. Coba kalau saya renungkan pada waktu saya muda dulu. Betapa banyaknya peluang-peluang celaka itu yang harus saya alami. Dan memang dialami, tetapi Tuhan melindungi. Ayo, sekarang saya mau tanya. Pada waktu saya masih muda, berapa kali saya gelundung dari atas sepeda motor? Nabrak-nabrak, ditabrak, kecelakaan di dalam pekerjaan. Oh saudaraku, banyak kesempatan untuk celaka itu banyak. Jauh lebih banyak. Saya seorang teknisi. Pada waktu saya membongkar sebuah mesin, saya masukkan tangan saya untuk mengambil bagian-bagian part dari mesin itu. Begitu tangan saya keluar, ada orang yang lain memasukkan handle listrik, masuk, maka mesin itu langsung muter. Saya mikir, aduh, bagaimana itu jadinya kalau tangan saya masuk di situ, kemudian mesin itu diputar. Habis. Itu membekas, saudaraku. Saya berpikir, oh Tuhan, apa jadinya kalau itu terjadi? Pada waktu ada kegiatan-kegiatan orari itu, ya, orang membuat radio transmitter dan lain sebagainya. Saya pun tertarik dengan persoalan-persoalan elektronik itu. Saya membuat itu, transmitter itu. Baru saya pasang di atas lemari. Antena saya masukkan dan kemudian mulai saya tuning dia. Tuning, pas, bagus. Receive-nya saya lihat bagus. Setelah itu baru saya turun dari tangga lemari. Baru saya turun. Keluar pintu, ada petir menyambar. Iya, saya lihat, wih, itu transmitter hancur berkeping-keping. Bayangkan, waktu itu saya mikir, tuh, Danio ya, wah ya aku di atas itu megang barang itu untuk tuning. Kemudian kena petir, jadi apa saya? Banyak hal-hal semacam itu, saudaraku, yang memberikan peluang untuk celaka, tetapi Tuhan itu menyayang, masih mau memberikan kesempatan hidup hingga saat ini mencapai sasaran yang Tuhan maui, yaitu menjadi pelayan Tuhan. Jadi di sini, saudaraku, tidak ada sesuatu yang harus dibangga-banggakan, tetapi kita harus tahu bahwa celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil, kata Rasul Paulus. Siapa tahu, saudaraku, di antara kita yang masih muda ini, Tuhan memberi rentek di dalam hati kita bahwa kita mau melayani Tuhan. Dan rentek hati itu semakin lama semakin berkembang, semakin tua, menjadi suatu kenyataan, menjadi suatu dorongan yang makin kuat. Ayat berikutnya, ayat 17. Ayat 17 demikian, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Lah ini, saudaraku, jadi kita ini mesti memikirkan, melayani ini maunya dewek atau merupakan satu stimulir dari Tuhan. Hati-hati, saudara. Kalau mau-maunya sendiri, itu biasanya capek, saudara. Karena manusia itu terbatas. Ya itu tadi, karena ada kesombongannya itu.
Kalau kesombongan itu tidak terpenuhi, maka dia merasa capek, fatigue, lelah, dan dia mengundurkan diri. Andai kata aku ini melakukan menurut mauku sendiri, apa yang menjadi pendorong, apa yang menjadi stimulir? Terus? Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Bukan, masih kurang. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Lah kalau upah ini tidak diberi, saudaraku, ngepir, atret. Ya. Tetapi tidak demikian kalau orang itu didorong oleh Tuhan. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendak manusiawiku. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jadi ada ini, saudaraku, ada dorongan dari Tuhan, bukan dorongan manusiawi. Sekalipun itu baik juga, tetapi ada embel-embelnya. Dan kalau itu tidak terpenuhi, ngeper dia. Nah ini, saudaraku, ini peringatan untuk penyelenggara gereja, untuk gembala, untuk tim, supaya kita itu ditertibkan, supaya kita itu tahu dalam hal ini. Nah, kemudian apa yang menjadi suatu moto di dalam kehidupan kita, hamba-hamba Tuhan? Ayat yang ke-18. Ayat 18 demikian. Kalau demikian, apakah upahku? Apa upahku sekarang? Aku sudah tidak mengharapkan apa-apa. Terus? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Iya, boleh saudaraku, boleh. Tidak salah. Orang yang melayani Tuhan itu kan ada yang kebanyakan ngomong, tak boleh kerja. Rasul Paulus kerja. Rasul Paulus ini orang kaya loh, saudaraku. Rasul Paulus ini dia bisa beli kewarganegaraan Roma. Itu mahal loh itu. Dan Rasul Paulus ini bukan orang bodoh loh. Dia itu insinyur. Insinyur bangunan. Dia pernah mengatakan, aku ahli bangunan yang hebat. Dan Rasul Paulus ini seorang pengusaha hebat. Dia punya real estate. Sekalipun dalam bentuk zaman dulu itu dia membangun kemah. Tapi kemah itu sebagai rumah dari orang-orang yang harganya cukup mahal. Jadi Rasul Paulus ini adalah seorang yang mandiri. Dan dia mau untuk tidak menjadi beban kepada siapapun. Tapi dia mau melayani Tuhan. Dan dia mempunyai tekad, apa upahku? Upahku adalah ini, bahwa aku boleh melayani Tuhan tanpa upah. Apa betul tanpa upah? Tidak, saudaraku. Tetapi dia mengharapkan itu semua dari Tuhan melalui segala usahanya. Aku tidak mempergunakan hak. Memang ada hak. Tetapi apa salah kalau orang itu tidak menggunakan haknya? Tidak salah. Dia mengatakan tidak menggunakan haknya sebagai seorang pemberita Injil. Nah, ini saudara-saudaraku menjadi koreksi dari kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan. Sekarang bagian yang kedua, untuk jemaat. Ayat yang kelima kita pindah di dalam 1 Petrus 5 tadi. 1 Petrus 5 ayat yang kelima, Iya. demikian. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua.
Nah, di sini saudaraku, kamu orang-orang muda, ini bukan hanya muda usia, tetapi juga bisa berarti muda secara rohani. Jadi orang-orang muda, baik yang usianya masih muda, tetapi juga biarpun dia sudah dewasa, sudah berusia, tetapi dia perlu untuk bertambah dewasa di dalam rohaninya. Apa yang harus dilakukan? Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kepada orang-orang yang dituakan. Sekalipun saudaraku, dalam usia kadang-kadang seorang hamba Tuhan itu lebih muda dari jemaatnya, tetapi di dalam hierarki rohani itu adalah perbedaan usia kedewasaan di dalam hal yang rohani. Dikatakan dan kamu semua itu artinya kita semua, termasuk saya. Tunduklah kepada orang-orang yang dituakan. Jadi mungkin saudara ya, saudara-saudara bisa melihat saya, tetapi saya ini juga harus melihat orang yang lebih tua dari saya. Saya ini masih punya gembala, saudaraku. Dan itu tidak boleh putus. Mungkin usia saya dengan gembala saya hampir sama, tetapi saya harus menuakan dia. Apa yang dia nasihatkan, apa yang dia katakan, itu perlu saya renungkan. Tidak saya anggap itu begitu saja. Ya. Dan kamu semua rendahkan dirimu terhadap orang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Iya. Terus ayat yang ke-6 demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Iya. Ada waktunya, saudaraku. Bahwa kita ini berjalan bersama dengan Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh. Dan di dalam hal itu, saudaraku, kita perlu memperhatikan orang-orang yang di atas kita. Ibrani 13 ayat yang ke-7 dan 17. Ibrani 13 ayat yang ke-7 demikian, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, ingat pemimpin-pemimpin kita yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Mereka yang sudah dipanggil Tuhan, itu menjadi suatu kesaksian permanen bagi kita yang sudah melihat perjalanan imannya. Maka segala iman yang baik itu harus kita anut, harus kita perhatikan, harus kita hargai dan kita hormati. Seperti saya, saudaraku, ada 2 kali saya mengalami ditinggal 2 orang gembala yang baik. Dan saya bisa melihat contoh-contoh yang mereka ajarkan kepada saya. Kalau saya boleh bersaksi, saudara, pada waktu saya mengalami meninggalnya Pendeta Injuwono, itu gembala pertama. Pada waktu beliau meninggal, saya datang ke Pasturi. Saya masuk ke Pasturi. Padahal pada waktu beliau itu masih ada, saya itu cuma 1 kali masuk Pasturi di ruang tamu. Tapi pada waktu beliau meninggal, saya masuk sampai ke dalam kamarnya. Saya lihat, tidak ada satu barang mewah sekalipun. Tidak ada. Televisi pun Pendeta Injuwono itu tidak punya. Yang punya itu justru akuarium ikan. Jadi beliau itu tidak pernah nonton televisi, tapi dia itu nonton akuarium.
Di dalam rumahnya itu sangat sederhana, yang ada cuma tempat tidur, lemari, meja makan. Tidak ada macam-macam. Padahal kalau dia itu mau bermewah-mewah, dia itu sangat mampu, saudara. Tetapi pada waktu saya masuk di dalam pasturi itu, saya kesengsem, saya bilang, oh kayak gini ya, pendeta ini. Padahal dia itu orangnya itu lomannya luar biasa, kata orang Jawa. Loman. Apa itu? Generous, ya. Jadi royal. Sebelum dia meninggal beberapa hari, dia itu ngambil uang sak gebok, kata orang, cerita. Kalau ada tukang becak lewat, dipanggil, dikasih. Ada orang melarat, orang apa, dia kasih, sampai habis uangnya. Itu menjelang hari kematiannya. Dan saya tahu betul, kalau pakaian itu namanya jas itu selalu mengalir dari jemaat. Tetapi jas itu, saudaraku, kalau KKR dia bawa satu koper penuh, misalnya 2 koper, pulang itu kosong. Kenapa? Dia kasih sama orang-orang itu di desa-desa. Itu kehidupan yang sangat sederhana. Dan saya melihat, saya contoh itu. Hebat. Di sini Tuhan mengatakan, perhatikan akhir hidupnya. Karena di dalam akhir hidup itu, disitulah sejatinya siapa orang itu. Tapi kalau masih hidup, saudaraku, lebih baik kita saling mengingatkan. Saya perlu diingatkan, saudara pun perlu diingatkan. Untuk selalu mengingatkan masing-masing, supaya jangan kita terbawa-bawa oleh sikap yang negatif terhadap Tuhan. Ya. Ayat 7 tadi ya, ayat 17. Ayat 17 dari Ibrani pasal yang ke-13. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Tunduk kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa-jiwamu. Terus? Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, ini supaya saudaraku ada saling menghargai. Tidak bisa bebas, saudaraku, seorang gembala itu tidak bisa bebas. Seorang gembala itu tidak bisa terlalu jauh dari jemaat. Terlalu jauh dalam hal ini ialah dalam hal yang rohani. Iya, saudara. Jangan nanti gembala itu melejit, sudah sangat jauh, sudah sampai di awang-awang sana, sedangkan jemaatnya ketinggalan. Tidak begitu, saudaraku. Seorang gembala itu harus nunggu. Sekalipun dia bisa lari jauh, tidak boleh, dia harus nunggu, ngenteni. Oleh karena tugas dia itu memberi tanggung jawab kepada jemaatnya. Sekalipun mungkin gembala itu jauh jaraknya, secara meteran, sehati seorang gembala itu selalu kepada jemaat. Tidak bisa lupa begitu saja, enggak. Jadi hati seorang gembala itu tidak jauh dari jemaatnya. Dan juga hati jemaat itu jangan menjauh dari gembalanya. Apalagi menentang. Oleh karena hal itu akan menimbulkan duka cita. Dan sama-sama tidak ada yang diuntungkan. Buat gembalanya juga tidak ada untungnya.
buat jemaatnya juga tidak ada untungnya. Tetapi jikalau kita mau berdamai, menghilangkan sifat congkak kita, maka kita akan menjadi orang yang disatukan, menjadi satu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian kita baca 1 Timotius 5. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17 demikian. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhutbah dan mengajar. Bagaimana seorang gembala itu untuk membawa orang-orang yang menyertainya mendapat suatu penghormatan dari jemaat? Tidak ada jalan lain, saudaraku. Tidak ada jalan lain. Seorang gembala itu, apabila dia mau memberikan penghormatan kepada para pembantunya, penatua dalam hal ini, tidak ada lain jalan. Orang-orang itu harus diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Paham saudara ya? Orang-orang itu harus diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Oleh karena hanya dengan alasan itu, mereka itu layak untuk menerima penghormatan 2 kali lipat dari biasa. Kalau saya sebagai seorang gembala, kemudian tidak pernah memberikan kesempatan, semua saya, penghormatan harus kepada saya 2 kali lipat. Oleh karena apa? Firman Tuhan yang bilang, saya sudah berjerih lelah untuk menyampaikan firman Allah. Masuk kan? Tapi bagaimana dengan yang lain? Jadi seorang gembala itu, saudaraku, dia harus mau berbagi kepada rekan-rekan yang bersama-sama mendukung, untuk mereka juga berani tampil, diberi kesempatan, diberi kepercayaan. Supaya apa? Supaya mereka layak untuk menerima penghormatan, penghargaan dari jemaat. Hanya manfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan, supaya kita semakin mulia di hadapan Tuhan, dan juga kita dipakai lebih baik dan lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Karena ini kesempatan, saudaraku. Pelayanan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang diri, tapi ada estafet. Oleh karena itu ada persiapan-persiapan. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Diberi tugas di dalam kepemimpinan. Nah, kalau semuanya gembalanya yang pegang, kalau gembalanya gon, bagaimana? Morat-marit kan? Tapi harus ada orang-orang yang diberikan kepercayaan, kesempatan, dan keberanian untuk bisa memimpin. Terus terang, saudaraku, saya sangat bersyukur. Pada waktu kemarin ya ada kematian itu, dilayani Pak Hari, Daud, sama Ferry, yang saya lihat di videonya. Dan video itu dikirim oleh salah seorang jemaat, dalam hal ini Bu Irma. Dan Bu Irma mengatakan, saya bersyukur Pak, oleh karena tim dari gereja ini
bisa melayani dengan baik dan kompak. Dan Bapak berhasil di dalam memimpin orang-orang muda. Itu satu apresiasi. Saya rasakan itu, Tuhan terima kasih. Ada apresiasi dari jemaat bahwa segala tindakan yang saya lakukan itu bisa dimengerti dan bisa diterima. Jadi saudaraku, inilah yang harus ada di dalam gereja Tuhan supaya kita ini terpelihara di dalam satu kesatuan. Tidak ada rasa ingin lebih dari yang lain, tetapi kita secara proporsional kita menerima apa yang menjadi bagian kita. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus? Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, bahkan bagi kita semua, kita harus punya buah roh itu. Kita harus hidup di dalam roh itu. Yang Tuhan mengatakan ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, sabar, bermurah hati, punya kebajikan, kebaikan, punya kesetiaan. Ada kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itu tidak ada orang yang bisa menentang karunia-karunia semacam itu. Ini harus dimiliki, saudaraku. Dimiliki setiap penyelenggara ibadah. Setiap gembala, penatua, pembantu dari penyelenggara ini harus memiliki tuntunan pimpinan Roh Kudus itu. Supaya apa? Supaya ayat 26 mengatakan apa? Dan janganlah kita gila hormat. Supaya kita tidak gila hormat, saudaraku. Kenapa orang itu bisa gila hormat? Oleh karena dia melayani dengan kekuatannya sendiri, dengan kekuatan manusiawinya. Dan dia merasa lelah, capek di situ. Dan kemudian dia merasa dia tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Oleh karena dia tidak punya tekad. Dan dia kecewa. Orang yang gila hormat itu gampang kecewa, saudaraku. Terus? Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah itu akibatnya. Kalau kita tidak hati-hati, saudaraku. Jadi ini juga kembali kepada penyelenggara. Supaya kita selalu berjalan di dalam pimpinan roh. Dan kita tidak akan menjadi kecewa di dalam kita melayani Tuhan. Sebagai ayat terakhir, saya akan kembali menunjukkan kepada kita. Apa dampak dari kesombongan itu? Kesombongan itu, saudaraku, sesuatu yang tersembunyi. Tetapi akan terekspresikan dengan sesuatu yang sangat jahat. Kesombongan itu sendiri nggak bisa dihukum, nggak bisa dideteksi biasa. Tetapi dampak dari kesombongan itu, saudaraku, akan melahirkan maut, akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Yudas pasal 1 ayat yang 11. Ayat ini sering kita baca. Tetapi ayat ini merupakan suatu kenyataan bahwa kesombongan itu akan memberikan dampak efek yang sangat buruk bagi sekitarnya, juga bagi yang melakukan. Ayat 11. Demikian, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain
Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Ini Kain sama Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Korah ada 3. Jadi saudaraku, 3 orang ini, Kain, ini mempunyai perasaan yang sangat dengki dan iri terhadap adiknya. Oleh karena apa? Bisa jadi dan sangat kemungkinan besar dia mempunyai rasa superior. Dia sebagai orang yang lebih sulung dari Habil. Seharusnya persembahan dia seharusnya diterima oleh Tuhan. Tetapi dia tidak terima melihat bahwa persembahan persembahan Habil itu yang diterima. Sehingga ada kecemburuan terhadap saudaranya. Di dalamnya itu pasti ada rasa kesombongan yang tersembunyi. Dan kesombongan itu, saudaraku, menghasilkan apa? Suatu pembunuhan pertama di dalam sejarah manusia. Pembunuhan pertama dalam sejarah manusia itu dilakukan oleh Kain terhadap saudaranya Habel, oleh karena dengki, oleh karena cemburu, oleh karena sakit hati, oleh karena merasa dia diremehkan oleh Tuhan. Oleh karena dia merasa perasaan itu terakumulasi, sekalipun diperingatkan, peringatan itu gagal, dia tetap melakukan apa yang menjadi rencananya yang jahat. Fatal, saudara. Dan kemudian yang kedua, Bileam. Bileam ini juga termasuk orang yang jemawa, yang sombong, kesohor, dan dia gila hormat. Diundang oleh Raja Balak. Kalau undangannya orang biasa, dia tidak mau. Tetapi dia minta diundang oleh orang-orang yang lebih pangkat. Sekalipun dia diperingatkan oleh Allah, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia memaksakan diri. Akhirnya Allah bilang, laksanakan. Maka kamu akan lihat akibatnya. Dilaksanakan, saudaraku, oleh Bileam. Dan di dalam pelaksanaannya, ternyata Tuhan memutar balik mulut Bileam sehingga dia tidak mampu mengeluarkan keahliannya untuk mengutuki orang. Tetapi saudaraku, oleh karena dia cinta uang, maka dia menipu musuh-musuh Israel. Bagaimana caranya untuk menghancurkan Israel? Dia mengatakan, Israel ini tidak akan hancur. Kamu semua tidak akan bisa menang melawan Israel. Tetapi Israel ini, dia akan hancur oleh Allahnya sendiri. Coba saudara, jahatnya Bileam. Caranya bagaimana? Kirim perempuan-perempuan Moab, perempuan-perempuan kafir, untuk merusak pemuda-pemuda Israel, supaya mereka menyembah berhala-berhala. Ini dampaknya ini luar biasa, saudaraku, Bileam ini. Sehingga akhirnya Israel itu keracunan dengan dosa perzinahan. Dan sungguh Allah itu berbalik menjadi lawan Israel. Dan pada waktu itu Israel itu hancur lebur, mati ribuan orang oleh karena nasihat Bileam. Dan yang ketiga, Korah. Korah ini, saudaraku, adalah pengikut Musa. Korah ini orang yang terpandang. Boleh dibilang dia adalah ring satu dari Musa. Tetapi dia punya perasaan cemburu kepada Musa. Dan sampai-sampai dia mengatakan, hei Musa, kamu jangan menempatkan dirimu sebagai orang nomor satu di Israel.
Oleh karena Israel ini adalah umat pilihan Allah. Dan mereka semua orang-orang yang dikuduskan. Dia menuduh bahwa Musa itu menduduki tempat yang tertinggi. Dan bukan hanya itu saja. Tetapi Korah ini orang yang dipakai oleh Tuhan seharusnya. Ring satu dari Musa. Dia mempengaruhi orang-orang banyak untuk menjadi pengikutnya. Dan semuanya memberontak terhadap Musa. Maka pada waktu terjadi pemberontakan itu, Musa sujud kepada Allah. Dan dia menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Dan Tuhan bertindak atas perbuatan Korah. Maka Korah ini, saudaraku, matinya mati tidak wajar. Bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarganya mati ditelan oleh bumi. Pada waktu dia berdiri di depan kemahnya dan dia menentang Musa, maka bumi terbuka di bawah kakinya dan dia ambles, sekeluarga mati terpendam. Sedangkan pengikut-pengikutnya disambar oleh api dari Tuhan sehingga mereka mati ribuan orang. Saudara, ini menjadi satu contoh bagi kita bahwa kehidupan kita ini, saudaraku, ada dosa yang tersembunyi yang seringkali tidak kita rasakan, tidak kita sadari, tetapi salah satunya ialah kesombongan. Maka kesombongan ini, saudaraku, tidak terdeteksi dan tidak dapat digoyah oleh hukum dunia ini. Tetapi efek dari kesombongan itu akan muncul dan memberikan dampak terutama bagi kita sendiri dan juga bagi orang di luar. Itu terjadi, saudaraku. Firman Tuhan ini memfokuskan, tidak kemana-mana, hanya di dalam suatu gereja. Sebagai jemaat, sebagai penyelenggara, pemimpin jemaat, Tuhan memberikan pencerahan. Untuk apa? Supaya kita lebih maju, saudara. Oleh karena hal-hal semacam ini, kalau itu terjadi di dalam gereja, dan kita juga sudah pernah merasakan itu, sulit, saudara, sulit. Kalau bukan kita menyerahkan hal itu di dalam tangan Tuhan, maka kita ini, saudaraku, baik saudara, jemaat, baik pemimpinnya, itu akan gelisah. Tetapi kalau kita tahu bahwa permasalahan ini kembali kepada Tuhan, dan kita menerima firman Tuhan ini dengan satu keyakinan dan yang bisa kita jalankan, maka Tuhan menyertai kita. Inilah, saudaraku, yang perlu kita pahami dalam hari-hari ini, supaya kita tetap berjaga-jaga, berdoa, supaya kita jangan masuk di dalam perangkap setan. Dan setan itu biasanya mengatakan kita akan menjadi sama seperti Tuhan dengan cara yang diajukan oleh iblis, yaitu melanggar firman Tuhan. Itu salah sama sekali. Kita sering menyanyi, menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus. Itu tidak salah. Tetapi yang salah itu ialah kita nggak tahu menjadi sama seperti Yesus itu apanya yang harus sama. Apanya sih yang harus sama? Apa sama gondrongnya? Atau sama seperti Yesus dalam jalannya jadi orang Israel? Bukan, saudaraku. Menjadi sama di dalam pikiran dan perbuatannya. Inilah yang Tuhan mau. Dan apa pikiran perasaan Tuhan dalam perbuatannya? Ialah dia mau merendahkan diri. Dia mau menjadi manusia sama seperti kita. Dan dia tidak menyombongkan dirinya bahwa dia itu adalah Allah. Nah, inilah yang harus kita tahu, saudaraku. Bukan nuruti iblis, tapi kita nuruti Roh Kudus yang memimpin kita dalam perjalanan hidup ini. Amin. Kita
kita akan menyanyikan sebuah nyanyian. Baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya di red. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita. Bukan karena kebaikan, karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Baik dua, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecantikanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat,
kita bangkit berdiri. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Bila engkau dapat, bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Tuhan, hanya oleh kasih karunia-Mu, hanya oleh anugerah-Mu, kami ada sebagai kami ada di sekarang ini. Kami ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, tubuh, jiwa, roh kami. Bahkan Engkau memberikan tuntunan, memberikan asupan rohani kami, sehingga kami semakin dewasa, semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, Engkau barusan mengoreksi kehidupan kami yang mungkin tidak kami sadari, di luar nalar kami, sehingga kami terpicu melakukannya dan menjadikan suatu dampak yang negatif, menjadi suatu bencana baik di dalam kehidupan kami sendiri maupun menjadi bencana bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biar kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa memimpin jalan hidup kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami, supaya kami tidak hidup di dalam kesombongan, tetapi kami hidup di dalam kerendahan hati kami, oleh karena kami mengakui segala apa yang kami kerjakan hanya bagi kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan pagi ini, di mana Engkau memberikan pembinaan rohani lewat firman yang kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan, biar di lain-lain kesempatan yang akan kami lewati, apabila Engkau tetap memberikan hidup bagi kami akan menerima harta surgawi, yaitu firman Allah, dan dengan segala kebenarannya akan menjadi milik kami, akan menjadi harta karun kami yang akan kami bawa demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Sebentar Bapak Ibu, seperti biasa saya akan menyampaikan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu setia, yang selalu hadir di dalam ibadah ini, mensupport juga ibadah ini di dalam material, tenaga, doa-doa dan lain sebagainya. Saya selalu berdoa kiranya Bapak Ibu diberikan selalu kesehatan, umurnya selalu dipanjangkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Pengumuman yang akan saya bagikan seperti biasa, besok ada doa pagi di tempat rumah ibadah ini
Jam 5.30 pagi, bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, mari kita akan sama-sama berdoa. Dan juga ibadah PA berjalan seperti biasa, yaitu hari Rebu jam 5 sore. Ibadah kaum muda juga berjalan seperti biasa, hari Sabtu jam 5.30 sore. Ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 4 sore. Dan ibadah raya berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 8 pagi. Ada pengumuman selanjutnya yang ingin saya bagikan bagi kita semua, khususnya kepada ibu-ibu. Kita ada undangan PWAG di gereja GKA, sebenarnya cabang atau tanda petik pecahan dari GKT yang bertempat tinggal di perempatan di dekat rumahnya, dekat tokonya Ibu Yung Yung. Ada di sana tempat gym dulunya itu. Iya, di sini ya. Ya lupa. Oke. Nanti saya akan sharekan alamatnya bagi ibu-ibu, terlebih khusus kita diundang ke sana untuk mempersembahkan pujian juga. Nanti mungkin setelah latihan paduan suara kita akan berdialog bersama-sama berapa yang datang supaya nanti juga bisa dijemput dan diantar ke sana. Nah, itu pengumuman yang saya bagikan. Dan juga setelah ibadah ada latihan paduan suara. Jadi setelah ibadah nanti ada latihan paduan suara. Dan selanjutnya ada seorang bapak kemarin yang berulang tahun. Kita akan doakan seorang bapak kemarin yang berulang tahun. Kita akan doakan bersama-sama melalui Bapak Gembala kita. Dan sebagai pengumuman yang terakhir, saya mewakili tim yang ada di tempat rumah ibadah ini mengucapkan kembali turut berbelasungkawa dan kepada keluarga Tante Cucing. Cuma kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita semua, dan itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Ada mungkin pengumuman yang saya kelewatan? Tidak ada? Ada yang ingin didoakan Bapak Ibu? Barangkali ada yang ingin didoakan? Oh, tidak ada? Ya, jikalau ingin didoakan Bapak Ibu, minta saja kertas ini kepada Ibu Susan, nanti biar dituliskan, biar bisa didoakan semuanya. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Tetap sehat, jaga kesehatan Bapak Ibu, dan tetap semangat di dalam beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Ya, seorang bapak yang berulang tahun mohon didoakan. Ya, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan rumah Tuhan ini, kami menaikkan doa bagi seorang bapak yang berulang tahun, dan Engkau membahagiakan dia, memperoleh usia tambahan, memperpanjang usia, dengan satu tujuan bahwa Engkau akan memakai kehidupan bapak ini untuk memuliakan dia. Tuhan, kami doakan biar kiranya apa yang menjadi kerinduan dalam hati Bapa ini, Engkau akan menolongnya dan memenuhinya. Dan juga kami berdoa Tuhan bagi sidang jemaat yang tidak sempat hadir oleh karena sakit dan lain sebagainya, biar Tuhan akan memberikan pertolongan, uluran tangan kasih-Nya, dan pemulihan atas kesehatan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saatnya kami mohon berkat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam bentuk sukacita surgawi, keselamatan dan hidup yang kekal, dan damai sejahtera dari surga akan menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan juga kita diberkati dengan hal-hal yang jasmania sebagai kelayakan kami hidup di bumi ini, dan kami dipersiapkan juga untuk menjadi berkat bagi yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati.